Selamat sore teman-teman penuh remaja. Pada saat sore hari ini mari kita siapkan hati kita untuk Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah penuh remaja pada saat sore hari ini. Mari kita naikkan pujian Kau Tetap Allah.
Allah yang dahsyat Tuhan. Kau Allah yang luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Oleh sebab itu Bapa, pada sore hari ini Bapa, kami Tuhan anak-anak muda Tuhan datang di hadirat-Mu Bapa, membawa hati kami, hidup kami, penyembahan kami dalam hadirat-Mu Bapa. Karena kami percaya Tuhan, hidup kami semua di dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat penyertaan Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Tuhan, kami telah menaikkan setiap pujian kami Bapa ke hadirat-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, pujian dan penyembahan yang kami naikkan dan menjadi berkat dalam kehidupan kami Bapa, dan menjadi persembahan yang kudus Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau yang berkati firman-Mu Bapa, dan Tuhan firman-Mu Bapa yang selalu menguatkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau juga memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Bapa. Kami Tuhan serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pemuda remaja pada malam hari ini kita beribadah kepada Tuhan. Kita percaya kita diberkati oleh Tuhan Yesus. Sekalipun kita beribadah di dalam kondisi yang terbatas, tidak bisa bertatap muka, tidak bisa datang ke gereja, tetapi satu hati kita mau memuji, kita mau menyembah, kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari buka Alkitab masing-masing. Kita akan perhatikan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Puji nama Tuhan. Pemuda remaja, saat ini kita masih ada di dalam situasi penyelesaian wabah COVID-19 atau wabah corona ini. Pemerintah dengan berbagai macam daya, upaya, kemampuan yang ada, bagaimana menyelesaikan wabah virus corona ini. Nah, pemuda remaja, kita mau belajar kepada firman Tuhan. Kita jangan dipengaruhi oleh keadaan dunia yang saat-saat ini sedang ada di dalam situasi yang mencekam. Kalau kita menyadari kita ini orang percaya kepada Tuhan, kita ini anak-anak Tuhan, tentunya kita tahu bahwa kita dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Dan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, tidak ada satu hal pun yang Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu semuanya. Nah, malam hari ini firman Tuhan mengajar kita semua pemuda remaja untuk mata kita hanya tertuju kepada rencana Tuhan. Mata kita hanya tertuju kepada rencana Tuhan. Saat-saat ini mata kita hampir-hampir beralih kepada keadaan situasi yang ada ini. Wabah virus corona ini membuat banyak orang fokus kepada wabah virus corona. Memang betul ini sangat menakutkan, memang betul ini mematikan, memakan banyak korban. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita pemuda remaja, mata kita ini hanya tertuju kepada Tuhan saja. Mata kita ini kita harus bawa tertuju kepada rencana Tuhan. Sebab rencana Tuhan itu tidak bisa digagalkan oleh hanya sekedar situasi yang sangat berat. Rencana Tuhan, apapun yang terjadi sekeliling kita, rencana Tuhan itu tetap terjadi dalam hidup kita.
asalkan mata kita mau fokus kepada Tuhan, hati kita mau fokus kepada Tuhan. Tentunya Tuhan punya tujuan dengan situasi, keadaan yang terjadi saat ini di seluruh dunia, di negara kita Indonesia ini dengan wabah virus corona. Bukan Tuhan tidak tahu, Tuhan tahu apa yang sedang terjadi, tetapi yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai pemuda dan remaja, biarlah kita mau fokus terus memandang kepada Tuhan. Setan mau mengalihkan fokus kita. Setan mau ambil alih fokus kita hari-hari ini. Fokus kita kepada wabah virus corona ini. Kalau kita sudah mengerti anjuran pemerintah, taat dengan anjuran pemerintah, mari kita mau fokus kehidupan kita ini, hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Kita mau berjalan di dalam rencana Tuhan, sebab Tuhan punya tujuan atas segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Sama-sama kita sudah baca firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu pada kesempurnaan. Mata kita harus tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman. Tertuju kepada Tuhan. Hari-hari ini Tuhan sedang memurnikan gereja Tuhan. Gereja Tuhan itu siapa? Kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Umat-umat Tuhan, kita adalah gereja Tuhan. Tuhan mau memurnikan. Apakah kita betul-betul, apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan? Apakah kita benar-benar menghidupi akan setiap kebenaran firman Tuhan? Kalau Tuhan mau memurnikan kita anak-anak muda, karena Tuhan mengasihi kita anak-anak muda. Jangan kita bawa pikiran kita ini kepada hal-hal yang membuat kita akhirnya kita menjadi bermasa bodoh. Akhirnya kita menjadi kecewa. Akhirnya kita menjadi pemuda remaja yang tidak punya tujuan di dalam hidup ini. Prosesnya Tuhan berikan untuk supaya iman kita itu semakin kuat. Proses Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Mau supaya kita memiliki iman yang pemuda remaja. Kita akan perhatikan lagi di dalam Alkitab. Kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-1. Kristus itu harus tinggal di dalam sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Tadi Tante katakan, tujuan Tuhan dengan apa yang sedang kita hadapi saat ini, menghadapi penyelesaian wabah virus corona ini. Tuhan mau agar supaya kehidupan kita pemuda remaja itu semakin dimurnikan oleh Tuhan. Betul-betul jadi anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, anak Tuhan yang percaya kepada firman Tuhan. Kita takut dengan wabah virus corona ini. Tetapi tahukah kita bahwa yang mempunyai hidup, yang memberikan hidup itu adalah Tuhan. Seharusnya kita mau takut kepada Tuhan yang mempunyai kehidupan, yang memberikan nafas hidup kepada kita sampai pada hari ini. Cara kita takut kepada Tuhan adalah kita mau percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu berkuasa memberikan pertolongan kepada kita.
bahwa Tuhan itu berkuasa melindungi, bahwa Tuhan berkuasa menjagai kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita mau percaya firman Tuhan. Mari kita mau berjalan menurut firman Tuhan. Mari kita mau ikuti apa kata firman Tuhan. Sebab kita akan tahu rencana Tuhan dalam hidup kita kalau kita itu tahu, mengerti, ikut apa kata firman Tuhan. Tadi kita sudah baca di dalam Kisah Para Rasul jadi yang ke-1. Tuhan itu tetap ada di surga sampai masalah pemulihan. Nah, kita anak-anak Tuhan, pemuda gereja Tuhan, bahwa sadarlah kita bahwa saat-saat ini adalah saat-saat di mana Tuhan mau memperbaiki kehidupan kita. Tuhan mau memperbaiki kehidupan kita dengan berbagai macam proses yang kita harus jalani dalam hidup. Dia mau perbaiki, sebab kalau tidak diperbaiki, tidak bisa berkenan kepada Tuhan. Kita bukan sekedar bisa berucap, berkata-kata ayat firman Tuhan, mengerti tulisan firman Tuhan. Tetapi kalau kita tidak berjalan dengan firman Tuhan yang kita sudah baca itu tidak akan ada artinya di dalam hidup ini. Karena apa? Kalau sekedar kita tahu, tapi kita tidak melakukan firman Tuhan, itu percuma. Atau kita cuma dengar sana sini, Tuhan berkuasa, Tuhan baik, Tuhan besar, tapi engkau sendiri tidak pernah mengalami dalam hidupmu sendiri, itu tidak akan berarti apa-apa. Tuhan mau saat-saat ini ya, memperbaiki kehidupan kita. Kalau Tuhan mau perbaiki kehidupan kita, mari kita buka hati, kita legowo, buka ini hati, biarkan Tuhan yang perbaiki kita punya hidup. Sebab kalau kita tidak buka hati, bagaimana Tuhan bisa perbaiki kita punya hidup? Bagaimana kita tahu kalau kita itu jalannya salah? Mata kita harus tetap tertuju kepada Tuhan. Oke, kita sudah menjalankan prokes ya, yang sudah diberikan oleh pemerintah. Sudah kita kerja, lakukan itu. Mari anak-anak muda, lihat matamu memandang kepada Tuhan yang mempunyai nafas hidup. Pandang Tuhan terus setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Pandang Tuhan, lihat Tuhan bahwa Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya. Lihat Tuhan, kita tidak usah lagi dipengaruhi oleh keadaan yang menakutkan ini. Gak usah, kalau kita tahu bahwa hidup ini kita sudah serahkan sama Tuhan. Kalau kita tahu bahwa kehidupan kita ini kita sudah taruh kepada Tuhan. Sudah kita lihat kepada Tuhan. Setiap hari katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kebaikan Tuhan itu memang nyata di dalam kehidupan dan raja. Tuhan memperbaiki. Salah di dalam kehidupan kita. Jadi anak Tuhan, jadi anak Tuhan yang betul-betul memiliki hati, memiliki kerendahan hati, mau diubah oleh Tuhan. Setiap saat, setiap waktu kita itu menyadari bahwa kita ini harus diperbaiki. Setiap saat, setiap waktu kita sadar bahwa kita harus diperbaiki. Dengan cara kita membuka hati kita kepada Tuhan, tertuju kepada Tuhan. Kalau mata kita sudah tertuju kepada Tuhan, kita akan berjalan dengan damai sejahtera. Kita akan berjalan dengan sukacita setiap hari. Ketika kita bangun, kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, kita akan berjalan dengan damai sejahtera. Oh Tuhan pemilik hidup, Tuhan yang berkuasa atas hidup saya.
iman, kita lihat kebenaran firman Tuhan kembali. Tadi Ibrani 12 kita kembali lihat ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi iman kita ini, pembentukan iman kita ini, Tuhan mau supaya kita menjadi kuat. Sebab firman Tuhan yang kita sudah sama-sama bacakan tadi ini di dalam ayat 1, kita ini sedang berlomba, sedang ada di dalam satu arena perlombaan. Perlombaan apa? Perlombaan supaya kita itu berkenan kepada Tuhan. Iman kita itu semakin kuat dan semakin kuat. Nah, untuk kita berlomba tentunya kalau kita punya beban, bagaimana bisa berlomba dengan baik? Nah, beban apa? Firman Tuhan katakan beban dosa, ya. Beban dosa yang begitu merintangi kita. Beban dosa yang begitu merintangi. Ada banyak anak-anak muda, ya, anak-anak muda Kristen. Dia banyak berbicara ayat-ayat firman Tuhan. Dia banyak berbicara bagaimana kuasa Tuhan itu besar. Dia banyak berbicara bagaimana ketika dalam masalah ditolong oleh Tuhan. Ya. Tetapi ketika Tuhan mau proses kehidupannya, ya, ketika Tuhan mau proses dia tidak siap. Karena merasa dia sudah banyak menghafal ayat firman Tuhan. Karena merasa dia sudah banyak berbicara akan kuasa Tuhan. Karena merasa dia sudah lebih banyak berikan waktu untuk dia ada di dalam pelayanan. Tetapi tahukah pemuda remaja bahwa segala sesuatu dalam hidup kita ini semuanya Tuhan lihat. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, semua itu dilihat oleh Tuhan. Dan yang menilai apa yang kita buat, apa yang kita lakukan itu adalah Tuhan. Jadi kalau kita buat sesuatu dan dalam penilaian Tuhan itu tidak berkenan, sekalipun engkau bawa-bawa ayat firman Tuhan, sekalipun engkau berkata Tuhan berkuasa, tetapi kalau hatimu itu tidak sesuai dengan apa yang engkau ucapkan, itu Tuhan pasti proses engkau punya hidup. Ya. Ketika Tuhan proses engkau punya hidup, itu belajar punya kerendahan hati. Kalau saat itu mungkin engkau merasa, kok aneh ya, saya kan rajin baca firman Tuhan, kok aneh saya kan melayani Tuhan, kok aneh saya kan memberitakan kuasa Tuhan yang besar, kenapa kok saya ditegur? Gitu loh. Kenapa kok saya masih diberitahu? Saya kan sudah banyak tahu akan ayat-ayat firman Tuhan. Kenapa kok saya masih dikasih tahu? Loh, kenapa bertanya? Anak muda yang siap, anak muda yang betul-betul mau diproses oleh Tuhan, ya, anak Tuhan yang mau dimurnikan oleh Tuhan, pasti dia tidak akan berkata seperti, kenapa kok Tuhan, kenapa kok Tuhan? Anak Tuhan yang sedang dimurnikan oleh Tuhan hidupnya, anak Tuhan yang sedang diperbaiki oleh Tuhan akan hidupnya, ketika dia ditegur, ketika dia diberitahu sesuatu yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan, dia punya hati untuk
menerima. Dia punya hati untuk menerima, dia buka hati menerima, harus menyadari bahwa sesungguhnya kita adalah anak-anak muda yang perlu diperbaiki, yang perlu dinasehati, yang perlu ditegur, yang perlu diberitahu. Kalau kita membuka hati, izinkan Tuhan mau perbaiki kita punya hidup, iman kita pasti akan naik level karena kita menerima ya nasihat, didikan, kita terima dengan hati yang terbuka kepada Tuhan. Oh ya Tuhan, saya setiap hari harus diingatkan oleh firman Tuhan. Saya setiap hari harus diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Anak-anak muda, mari hari-hari ini kita mengambil satu sikap di hadapan Tuhan. Mata kita hanya memandang kepada Tuhan saja. Sekeliling kita banyak yang terjadi semakin membuat kekhawatiran. Tetapi kalau mata kita tertuju kepada Tuhan, Tuhan, hidup saya adalah punya Tuhan. Hidup saya adalah milik Tuhan. Hidup saya ada dalam kekuasaannya Tuhan. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, apapun yang terjadi di negara kami Indonesia ini, semuanya ada di dalam kendalinya Tuhan. Kita mau berkata kepada Tuhan, apapun yang terjadi, aku mau tetap memandang kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menyelamatkan isi dunia ini. Dengan kasih dia sudah datang ke dunia ini, dan dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan setiap orang yang mau datang kepada Tuhan. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Engkau bekerja sebagai seorang pekerja, engkau sebagai anak-anak muda yang masih berkuliah, yang masih sekolah, mari engkau kerjakan apa yang engkau harus kerjakan. Tetapi ingat, engkau harus dipengaruhi oleh kebenaran firman Tuhan, supaya matamu tetap melihat kepada Tuhan. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu, engkau hanya melihat bahwa Tuhan itu penyelamat yang luar biasa, bahwa Tuhan itu memberikan kasih yang luar biasa, bahwa Tuhan itu perlindungan yang sempurna. Setiap hari itu yang kita katakan kepada Tuhan. Katakan dengan iman, mata kita tertuju kepada Tuhan. Ingat pemuda remaja, mata yang tertuju kepada Tuhan adalah hidup yang senantiasa sedang dimurnikan oleh Tuhan, sedang diperbaiki oleh Tuhan, dan menjadikan iman kita semakin kuat. Hari-hari ini, walaupun kita menghadapi wabah virus corona ini, iman kita tetap kuat. Saya anak Tuhan, saya pemuda gereja Tuhan, saya percaya, saya yakin sekali bahwa Tuhan yang pegang kehidupan saya. Saya bekerja dengan baik, saya sekolah, saya kuliah dengan baik. Saya tahu Tuhan itu yang berkuasa atas hidup saya. Lihat Tuhan setiap saat, tidak ada sedikit pun. Jadi tante katakan awal, dengan pandemi ini, iblis coba-coba mengalihkan perhatian kita anak-anak Tuhan. Sehingga perhatian kita hanya tertuju kepada masalah yang ada ini, di pandemi yang ada ini. Bukan seperti itu. Tuhan punya tujuan, Tuhan punya rencana atas pandemi COVID-19 yang terjadi di tengah-tengah negara kita Indonesia, bahkan seluruh dunia. Tuhan punya maksud atas gereja Tuhan. Tuhan punya maksud atas setiap umat Tuhan, supaya kita semakin hari semakin mau dimurnikan oleh Tuhan. Jadi anak Tuhan yang tulen, sekali kita ikut Tuhan Yesus, tetap ikut Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, sekali ikut Yesus, sekali iring Yesus, tetap iring Yesus. Sekalipun semua sedang bergoncang, tetap kita mau setia kepada Tuhan. Bawa hidup Tuhan, perbaiki hidup saya setiap hari, supaya saya mau tetap percaya kepada Tuhan. Perbaiki saya Tuhan, saya sebagai anak muda, saya mau hidup saya diperbaiki oleh Tuhan setiap hari. Kalau engkau punya hidup diperbaiki oleh Tuhan, engkau akan rasakan tangan kasih Tuhan. Ada setiap saat, ada setiap waktu memperbaiki engkau punya hidup. Itu artinya Tuhan tidak pernah melepaskan engkau di tengah-tengah keadaan yang ada pada saat ini. Tangannya selalu pegang engkau, karena Dia sedang perbaiki engkau punya hidup, supaya hidupmu semakin berkenan kepada Tuhan. Kemudian dengan
kita membuka hati, dengan kita memandang kepada Tuhan, tujuan fokus kita hanya kepada Tuhan, di situ iman kita akan menjadi kuat. Hari lepas hari iman kita kuat, percaya kita kepada Tuhan itu semakin kuat, dan kita akan semakin mampu menjalani kehidupan yang ada pada saat ini. Kita sedang berada di perahu kehidupan yang betul-betul memproses hidup kita, tetapi yakinlah bahwa nakoda perahu kehidupan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, anak-anak muda tetap fokus kepada Tuhan. Bekerja dengan baik, kuliah dengan baik, sekolah dengan baik, dan tetap andalkan Tuhan di atas segala-galanya. Kau berangkat sekolah, maaf, tidak bisa berangkat sekolah. Ketika engkau sekolah, terlebih dahulu engkau landaskan Tuhan di atas segala-galanya. Dia akan membuat segalanya menjadi indah. Dia akan membuat segalanya menjadi baik-baik saja. Asalkan kita tetap fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan, nggak boleh terganggu dengan apapun. Ya, jangan terganggu. Seperti kita kalau mau foto itu harus fokuskan lensa itu kepada yang harus kita ambil gambarnya. Kalau kita fokuskan lensa itu kepada gambar yang diambil, pasti hasilnya baik, ya. Seperti orang yang berkacamata, ya. Kalau dia menggunakan kacamata, artinya membantu supaya penglihatannya itu bisa fokus. Nah, kalau lepas, yang pasti penglihatannya buyar. Nah, demikian kita kepada Tuhan. Kalau fokus kita kepada Tuhan, tertuju kepada Tuhan, fokus kita itu baik, hasilnya akan baik, ya. Fokus, jangan terpengaruh kiri kanan. Kalau kita terpengaruh kiri kanan, fokus kita terganggu, ya. Kita tidak akan mendapatkan yang baik. Kalau fokus kita kepada Tuhan, kita ambil betul-betul sesuatu yang baik, ya. Kita percaya kita akan mendapatkan hasil yang baik di tengah-tengah keadaan yang tidak baik ini, ya. Keadaan boleh tidak baik, tetapi anak-anak Tuhan, pemuda remaja akan tetap mengalami kebaikan dari Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Tetaplah anak-anak muda, engkau tetaplah menjadi anak muda yang mau diperbaiki oleh Tuhan akan hidupmu hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji anak-anak muda, kita sudah beribadah kepada Tuhan, kita sudah dengar firman, kita sudah memuji Tuhan. Kita akan berdoa dengan mengakhiri ibadah virtual dan mengajak kita hari ini. Kita tundukkan kepala, kita hati kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami patut mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kesempatan ini Tuhan, kami pemuda remaja bisa beribadah kepada Tuhan. Dengan kondisi yang terbatas ini, tidak bisa berkumpul di gereja, tetapi kesempatan yang ada, kami boleh beribadah, berseru memanggil nama Tuhan, memuji memuliakan Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini satu sukacita, ini satu kebahagiaan, karena Tuhan masih memberi kesempatan untuk kami boleh beribadah pemuda remaja pada saat malam hari ini. Dan kami percaya Tuhan, pemuda remaja mereka beribadah di rumah mereka masing-masing dengan kerinduan kepada Tuhan, dengan sukacita mereka kepada Tuhan. Kami percaya kuat kuasa Allah turun memberkati pemuda remaja yang berada di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa kepada Tuhan, biar pemuda remaja mereka tetap mengalami hari lepas hari akan kuasa Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapa di surga, biar kesetiaan mencari Tuhan, biar kesetiaan untuk bersekutu di dalam Tuhan. Anak-anak muda senantiasa rindukan dalam kehidupan mereka, karena tidak ada satu persekutuan yang lebih manis, tidak ada satu persekutuan yang bisa membuat bersuka cita selain bersekutu di dalam Tuhan. Karena semua yang ada pada saat ini terbatas adanya, tetapi hubungan pemuda remaja dengan Tuhan tidak dibatasi oleh apapun juga. Ketika hati mereka rindu kepada Tuhan, ketika hati mereka merasa perlu
perintahkan Tuhan di saat ini juga kuasa Tuhan turun memberkati pemuda remaja yang ada pada saat malam hari ini Tuhan. Biar mereka mau tetap fokus hidup kepada Tuhan. Mereka tidak akan terpengaruh lagi Tuhan. Mereka sudah belajar firman Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini semuanya ada di dalam Tuhan sepengetahuan Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi saat ini semua ada di dalam kendali Tuhan. Itu sebabnya pemuda remaja biar mereka mau belajar fokus hanya memandang kepada Tuhan, bukan memandang kepada kesulitan yang terjadi hari ini, bukan memandang kepada jalan keluar, tetapi mereka hanya memandang kepada Tuhan, sebab sumber jalan keluar itu hanya berasal dari Tuhan Yesus saja. Kami berdoa kepadamu, mungkin ada di antara pemuda remaja yang hari-hari ini iman mereka mulai goncang, mereka ada di dalam satu kebingungan karena situasi yang ada pada saat ini. Kami berdoa saat ini Tuhan, kami mohonkan kuasa Tuhan, kami mohonkan berkat Allah, mari turun dalam setiap kehidupan anak-anak muda gereja Tuhan. Biar mereka mengalami satu kekuatan yang luar biasa, mereka mengalami Tuhan satu kekuatan iman yang betul-betul iman yang menghasilkan satu ketekunan di dalam Engkau, sehingga mereka akan bangkit dan percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang empunya kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapa di surga, terima kasih. Berkati setiap anak-anak muda di dalam pendidikan mereka, sekolah mereka, di dalam kuliah mereka Tuhan, di dalam pekerjaan mereka Tuhan, yang dilakukan segala sesuatu dari rumah mereka masing-masing. Tuhan, kami mohonkan anugerah kasih kemurahan Tuhan bagi pemuda remaja di tengah-tengah keadaan yang terbatas ini. Biar mereka tetap melihat kuasa Tuhan yang tidak pernah terbatas. Mereka adalah pemuda remaja pilihan Tuhan. Mereka akan mengalami kebaikan demi kebaikan dari waktu ke waktu Tuhan. Mereka akan semakin lihat tangan kasih Tuhan yang luar biasa menopang kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga dari anak-anak pemuda remaja yang ada pada saat malam hari ini. Terima kasih buat ibadah saat ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah ini. Kami berdoa terus juga buat bangsa Indonesia. Tuhan tolong. Tuhan sedang dalam Tuhan perjuangan. Tuhan bagaimana Tuhan Yesus untuk Tuhan menyelesaikan COVID-19 ini Tuhan. Kami hanya mohon kepada Tuhan anugerah kemurahan Tuhan turunlah di tengah-tengah bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kami memohon belas kasih Tuhan buat bangsa Indonesia ini Tuhan. Kebaikan-kebaikan Tuhan buat bangsa Indonesia. Kami tahu rencana Tuhan buat bangsa kami Indonesia ini pasti terjadi, karena Engkau mau banyak yang diselamatkan untuk datang kepada Tuhan Yesus. Berkati pemerintah kami, berkati Bapak Presiden, berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan senantiasa untuk menjalankan Tuhan roda pemerintahan bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati daerah kami Ciledug ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan jaga dan lindungi senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami akhiri ibadah pemuda remaja pada malam hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu dalam nama Yesus dan Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam pemuda remaja. Tuhan Yesus memberkati.